Pada akhir waktu liburan, Andi dan kakak perempuannya yaitu Sarah memutuskan untuk pergi berlibur ke tempat kakek dan neneknya di kampung halaman. Ini kali pertama bagi mereka mengunjungi rumah kakek dan neneknya setelah mereka memutuskan untuk pindah dari rumah sebelumnya. Setibanya di rumah, Andi dan Sarah disambut hangat oleh kakek dan neneknya. Pertemuan pertama mereka diawali dengan obrolan singkat. Tidak terasa hari semakin siang. Matahari sudah tidak malu menunjukkan wujudnya. Andi yang berada di kamar mulai jenuh dengan kondisi yang baru ia rasakan. Ia pun mulai mencari headphone yang ia punya untuk mendengarkan musik. Namun, ketika ia mencoba mencari headphone miliknya, ia tidak menemukan juga headphone tersebut. Lalu ia menuju ke kamar Sarah untuk mencari apakah ada headphone yang Sarah punya. Lalu setibanya di kamar, ia menemukan headphone berwarna putih. Lalu ia pun mengambil headphone tersebut tanpa meminta persetujuan oleh kakaknya. Andi yang sudah mulai bosan dengan mendengarkan musik, ingin mencoba berjalan-jalan di sekitar rumah. Saat Andi mencoba bangkit dari duduknya, Andi tidak sengaja menginjak headphone yang ia ambil tadi. Ia pun mencoba mengotak-atik handphonenya. Namun, ia belum juga bisa membenarkannya. Ia pun menaruh headphone tersebut di tempat yang tersembunyi. Sarah baru saja tiba di rumah nenek dan kakeknya setelah berkeliling-keliling di sekitar rumah tersebut. Sesampainya di rumah, ia mencari headphone di kamarnya. Rencananya, ia akan mendengarkan musik sambil mengupload foto-foto yang sudah ia tangkap tadi. Ia pun mencari headphone yang ia bawa di sekeliling kamarnya. Namun tetap saja ia tidak menemukan headphone tersebut. Ia pun bergegas menuju kamar adiknya, yaitu Andi. Pintu kamar terbuka, menampakkan sosok yang ia cari. Ia bertanya apakah Andi menemukan headphone yang ia taruh di kamarnya. Namun Andi berbohong. Ia bilang ia tidak menemukan ataupun melihat headphone yang ia bawa. Sarah pun pergi dari kamarnya dengan raut kecewa. Andi yang bosan di kamarnya mencoba keluar rumah untuk berkeliling di sekitar area tersebut. Ketika berkeliling, ia mendapati suatu benda yang tertangkap penglihatannya. Benda itu adalah ketapel. Di tengah perjalanannya, ia menemukan kandang bebek yang terletak di belakang rumah kakek dan neneknya. Tanpa berpikir panjang, Andi mengarahkan ketapel yang ia bawa ke arah salah satu bebek yang berada di kandang tersebut. Ia tidak sengaja menembakkan ketapelnya dan mengenai bagian kepala bebek dan membunuhnya. Tanpa ia duga, bebek yang ia tembakkan kepalanya dengan ketapel terbunuh olehnya. Ia terkejut atas perbuatannya, lalu ia pun mengambil karung bekas makan bebek dan memutuskan untuk menguburnya. Sarah sedang mencari headphone-nya yang hilang di sekeliling rumahnya. Ia pun bergerak ke arah dapur. Namun saat ia ingin pergi dari dapur, gerakannya tersebut tertunda ketika ia melihat Andi sedang berada di kandang bebek. Ia terkejut atas apa yang Andi perbuat. Andi menembakkan ketapelnya itu dan membunuh bebek yang berada di kandang. Setelah ia melihat kejadian tersebut, ia langsung pergi begitu saja. Hari mulai gelap. Andi, Sarah, kakek, serta neneknya memutuskan makan malam bersama. Setelah makan malam, nenek berkata kepada Sarah untuk mencuci piring, namun Sarah menolaknya. Dan ia pun berkata bahwa Andi hendak mencuci piring tersebut. Sarah berbisik kepada Andi bahwa ia tahu apa yang sebenarnya terjadi di kandang bebek. Andi yang terkejut langsung melakukan perintah kakaknya tersebut. Karena ia tahu, jika ia tidak melakukan perintah tersebut, kakaknya pasti akan memberitahu kakek dan neneknya tentang kejadian yang ia alami. Jadi tanpa berkata apapun, Andi melakukan pekerjaannya. Keesokan paginya, Andi terbangun. Ia pun bergegas ke kamar mandi untuk mencuci muka dan pergi ke meja makan. Di meja makan, ia termenung. Ia terlalu takut untuk mengungkapkan kebenaran kepada kakek dan neneknya. Pintu dapur dibuka, menampilkan kakek yang sudah siap dengan pakaian dan peralatan memancing. Disusul keberadaan Sarah yang hendak mengambil air di meja makan, dan nenek yang baru datang dari pasar membawa keranjang berisi berbagai sayuran menyegarkan. Kakek bertanya kepada mereka, apakah mereka ingin ikut pergi memancing dengan kakek? Namun nenek menyela. Ia bilang ia membutuhkan Sarah untuk membantunya membereskan sayuran
dan pergi ke kebun untuk memetik buah. Namun lagi-lagi Sarah memanfaatkan kejadian ini untuk menyuruh Andi ikut dengan nenek. Lalu Andi pun tak bisa menolak. Andi mengikuti perintah kakaknya untuk ikut bersama nenek, membereskan sayuran, dan memetik buah di kebun. Akhirnya Sarah dan kakek pergi untuk memancing. Setelah Andi dan neneknya membereskan belanjaan sayur, mereka bersiap dengan pakaian dan peralatan berkebun. Sambil menopang peralatan berkebun di pundak, Andi dan neneknya berangkat menuju kebun mereka. Menyusuri jalanan sepi, hutan rindang, angin sepoi menyentuh pipi Andi. Walau hari menjelang siang, hawa alami perkampungan yang asri dan tenang membuat suasana hati Andi senang. Di sela perjalanan, langkah kaki nenek terhenti. Andi juga menghentikan langkah kakinya. Andi kebingungan, mengapa nenek menghentikan langkahnya. Ia bertanya, kenapa nenek berhenti di sini? Nenek masih terdiam. Sorot matanya tertuju pada kebun yang berada di hadapannya. Andi mengikuti sorot mata neneknya, menatap daerah perkebunan itu. Nenek menghembuskan nafas berat serta dalam. Ia pun melanjutkan langkah kakinya menuju perkebunan. Dengan rasa bingung dan penasaran, Andi mengikuti langkah nenek. Di sore hari, mereka pun makan sore bersama. Nenek pun mulai menyiapkan makan untuk kakek, Sarah, serta Andi. Setelah selesai makan sore, Sarah dan Andi pun menaruh piring-piring tersebut ke wastafel yang disambut oleh senyum sang nenek yang jelas memiliki arti tersirat. Lalu Sarah pun menawarkan dirinya untuk membantu sang nenek. Nenek menuju tempat Andi berada. Nenek duduk tepat di samping Andi dan kakek. Andi pun tersenyum singkat sebagai tanda bahwa ia senang sang nenek duduk di dekatnya. Beberapa saat berlalu, tidak ada dari mereka yang membuka percakapan. Hanya ada suara air mengalir saat Sarah membilas piring yang telah ia cuci. Nenek pun mulai membuka obrolan mereka dengan suara yang lemah lembut. Nenek bertanya apakah dari Andi dan Sarah telah melakukan suatu kesalahan. Waktu terus berjalan, tapi pertanyaan dari sang nenek tak kunjung mendapatkan jawaban. Nenek pun menghela nafas panjang, karena sejak tadi tak kunjung mendapatkan jawaban. Lalu nenek berkata, sebenarnya nenek sudah tahu apa yang mereka lakukan beberapa hari yang lalu. Nenek hanya ingin mereka jujur dan bertanggung jawab atas apa yang mereka perbuat. Kakek membuka suara. Ia berkata, tidak ada yang perlu ditakutkan akan kejujuran. Lebih baik mereka jujur, tapi hal itu mengecewakan kakek dan nenek daripada mereka berbohong untuk menyenangkan kakek dan nenek. Karena sesungguhnya, kebohongan itu hanya bersifat keberhasilan sementara, sedangkan kejujuran merupakan pondasi utama keberhasilan. Suara kakek dan nenek yang lembut dan begitu halus membuat hati Andi kembali dihantui rasa bersalah. Tak terasa kedua mata kecilnya mulai mengeluarkan cairan bening berupa air mata. Ia pun mulai menangis tersendu-sendu akibat hatinya yang tak tenang serta rasa takut karena telah membuat kakek dan neneknya kecewa. Nenek kembali membuka suara. Kali ini ia memberitahu suatu hal yang Andi dan Sarah tidak ketahui. Nenek menceritakan bahwa kebun tempat nenek berhenti ketika ia hendak ke kebun merupakan tempat ia bertemu dengan bebek. Saat itu kebun berubah menjadi danau. Lalu kakek dan nenek menemukan bebek dengan kaki terluka. Mereka pun membawa bebek tersebut ke rumah dan merawatnya. Setelah selesai dirawat, bebek itu berbicara, menjelaskan bahwa ia diserang hewan lain dan memiliki kekuatan pergi ke dua dunia. Setelah kakek dan nenek mendengar cerita dari bebek, mereka pun memutuskan untuk menawarkan bebek itu tinggal di rumah mereka. Nenek menasihati kepada Andi untuk tidak mengulangi perbuatannya dan selalu bersikap jujur, karena kejujuran akan membuatnya dipercaya oleh orang lain. Nenek juga menasihati Sarah untuk tidak memanfaatkan masalah orang lain, karena itu adalah perbuatan tercela. Lalu, Sarah dan Andi pun saling memaafkan satu sama lain, dan kali ini Andi mengakui bahwa headphone yang Sarah cari saat itu dipinjam oleh Andi. Ia mengakui bahwa ia tidak izin kepada Sarah terlebih dahulu dan merusak headphone Sarah. Namun, Sarah tetap memaafkan
apa yang telah diperbuat oleh Andi. Beberapa hari kemudian, mereka pun kembali ke kota untuk menjalankan aktivitasnya kembali. Banyak sekali pelajaran yang mereka ambil ketika berada di rumah kakek dan neneknya. Salah satunya dengan bersikap jujur. Kita harus selalu bersikap jujur kapanpun dan dimanapun kita berada, karena dengan kebaikan kecil seperti jujur akan membawa kita pada kesuksesan.